Halo, perkenalkan nama saya Christine Elizabeth Vangidae, kelas 5C Akuntansi Sektor Publik. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan SPSS dalam mengolah data sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah statistik. Yang pertama untuk dilakukan adalah mengcopy data dari Excel kemudian di-paste ke dalam aplikasi SPSS untuk bisa diolah. Setelah itu kita masuk ke dalam uji deskriptif awal, yaitu pertama buka aplikasinya, kemudian pilih analyze, kemudian deskriptif statistik, deskriptif, kemudian pilih variabel, checklist pada mean, kemudian standard deviation, mean, dan juga max. Selanjutnya masuk ke dalam uji validitas. Yang pertama adalah membuat skor total dari masing-masing variabel, kemudian klik analyze, correlate, kemudian bivariate, kemudian checklist, percent, kemudian to tail, flag, kemudian tekan OK. Dan dalam penentuan layaknya atau tidak suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi coefficients korelasi pada taraf signifikansi 0,05 dan artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Selanjutnya akan dilakukan uji reliabilitas. Yang pertama kita klik analyze, kemudian klik scale, kemudian reliability analyze, kemudian kita masukkan seluruh item variabel X ke items dan juga pastikan pada model terpilih alpha, kemudian klik OK. Jika nilai alpha lebih besar dari 0,7 artinya reliabilitas mencukupi, dan jika lebih besar dari 0,8 akan mensugesti jika seluruh item reliable dan seluruh tes secara konsisten akan memiliki reliabilitas yang kuat. Dan juga bila lebih dari 0,9 maka itu reliabilitas yang sempurna. Selanjutnya adalah uji normalitas data. Yang pertama kita klik analyze, kemudian regression, masukkan variabel depth dan indep, kemudian save, dan juga klik atau centang unstandardized residual, kemudian klik continue dan juga OK. Selanjutnya akan muncul res 1, kita klik analyze, non-parametric test, kemudian legacy dialogs, kemudian satu simple KS, kemudian kita masukkan lagi unstandardized, centang normal dan juga OK. Kemudian akan muncul hasilnya. Jika nilai SIG lebih besar dari 0,05, maka data terdistribusi secara normal. Selanjutnya kita masuk ke dalam uji multikolinearitas. Yang pertama kita klik analyze lagi, kemudian regression, kita masukkan variabel, kemudian statistik, kemudian kita centang collinearity, kemudian kita centang continue dan juga OK, dan akan keluar hasilnya. Secara suatu penelitian lolos uji multikolinearitas apabila nilai toleransinya lebih besar dari 0,10, kemudian VIV-nya lebih kecil dari 10. Selanjutnya kita masuk ke dalam uji heterokedastisitas. Yang pertama kita klik analyze, kemudian regression, kemudian masuk pada linear dan juga centang unstandardized dan akan muncul nilai res 1. Kemudian kita masuk ke dalam transform, compute variable, kita ketik abs_res, kemudian OK, kemudian kita masuk lagi ke dalam analyze, regression, linear, kemudian kita ganti variabel independen dengan abs_res dan juga masuk pada unstandardized dan dibiarkan saja, tidak perlu dicentang seperti tadi, kemudian kita klik OK. Dan syarat suatu penelitian lolos uji heterokedastisitas adalah kurang dari 0,05 angka yang keluar, sehingga hasil dari penelitian itu dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak lolos uji heterokedastisitas. Apabila uji hetero tidak lulus, maka seperti case ini diperlukan uji scatter plot sebagai alternatif dan juga cara lain dari uji hetero. Uji hetero dengan scatter plot, yang pertama kita masuk ke dalam analyze, kemudian regression, kemudian linear, dan kita masukkan variabel, method, kemudian enter. Kemudian kita pilih plots dan masukkan spread pada kotak X dan juga receipt pada kotak Y. Dan syarat dari uji scatter plot adalah yang pertama titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0. Kemudian tidak mengumpul hanya di bawah atau di atas saja, dan juga yang ketiga tidak membentuk pola. Berdasarkan syarat di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lolos uji hetero dengan scatter plot. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik yaitu R2, uji F, dan juga uji T. Dan langkah-langkah untuk melakukannya, pertama kita masuk ke dalam analyze, kemudian regression, kemudian linear, kemudian kita klik lagi ke continue dan juga OK, dan akan langsung keluar datanya. Berikut adalah hasil uji data menggunakan SPSS. Sekian dan terima kasih.